Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Roma pasal 12 ayat 21 yang berkata sebagai berikut. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita jangan kalah terhadap kejahatan. Seringkali dalam hidup ini kita tidak tahu apa yang kita akan hadapi dari waktu ke waktu. Sebesar apapun usaha kita untuk hidup berdamai dengan orang lain, untuk hidup nyaman bersama orang lain, seringkali tidak menjadi kenyataan. Sebaliknya kita berhadapan dengan keadaan yang tidak nyaman karena kita diperlakukan sebagai orang-orang yang tidak adil, sehingga kita merasakan ada kejahatan yang terjadi atas kehidupan ini. Nah, inilah yang kita hadapi dari hari ke hari. Sebab itu firman Tuhan sudah katakan jangan kita kalah dalam kejahatan. Bukan berarti kejahatan itu harus dibalas dengan yang lebih jahat lagi. Bukan. Tapi kejahatan itu jangan dibalas dengan hawa nafsu. Kejahatan itu jangan dibalas dengan sakit hati. Kejahatan itu jangan dibalas dengan emosi, karena kita semua yang akan rugi. Karena itu dikatakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Hal ini memang tidak mudah, tetapi ini cara yang terbaik, cara yang aman, dan ini pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Tidak mudah membalas kejahatan dengan kebaikan. Tidak mudah membalas orang-orang yang berlaku jahat dengan hal-hal yang baik untuk mereka. Karena seringkali kita jumpa ada istilah pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Dan hal itulah yang menjadikan kita kalah untuk mengalahkan kejahatan. Karena itu jangan kamu kalah. Kita tidak boleh kalah dengan kejahatan. Tapi kita harus membalas kejahatan, bukan dengan kejahatan. Kejahatan dibalas bukan dengan dendam. Kejahatan dibalas bukan dengan emosi. Kejahatan dibalas, dikalahkan dengan kebaikan. Karena itu Salomo ingatkan juga bagi kita, kalau kita melihat firman Tuhan berkata di dalam Amsal, di situ Salomo berkata bagaimana pentingnya hati ini untuk mendapatkan prioritas, untuk mendapatkan hal yang penting. Karena di dalam Amsal 27 ayat 19, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Kita bisa berkata, saya tidak jahat, saya tidak suka balas dendam, tetapi dari hati akan mencerminkan siapa kita ini. Kita boleh berkata tidak, tetapi hati kita tidak bisa kita sangkali. Oleh sebab itu, Salomo harus ingatkan, hatimu dipelihara. Karena dari situ akan ada kehidupan. Di situ ada suatu kepastian tentang siapa diri Anda. Di situ akan ada kepastian engkau menang atau engkau kalah. Sebab itu, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bukan mengalahkan kejahatan dengan kejahatan, tetapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan itu harus dari hati.
Karena hatilah yang akan mencerminkan manusia itu sendiri. Hati kita yang akan menampilkan siapa kita sesungguhnya. Karena itu kita perlu memperhatikan hal ini dalam perjalanan kehidupan kita. Terlebih kita sudah ada di ujung tahun 2022. Tentunya ada banyak hal yang seringkali sudah menyakitkan kita, sudah membuat kita tidak nyaman, sudah membuat kita terganggu dari ketenangan, kebersamaan karena ada yang lakukan yang jahat terhadap kita. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan membalas dengan kejahatan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, karena itu akan merugikan kita sendiri. Karena Salomo jelas katakan, Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi mari kita mohon kemurahan Tuhan untuk menuntun arah perjalanan kita, supaya kita tidak mengalahkan kejahatan dengan jahat, tapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena hari ini Tuhan ingatkan kepada kami agar kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi berilah kemampuan bagi kami untuk membalas setiap kejahatan dengan kebaikan. Tuhan pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, baik anak-anak yang sudah bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sibuk dengan kegiatan di rumah. Tuhan ingatkan kami supaya kami tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi kami memberi yang jahat itu dengan kebaikan. Karena itulah rencana Tuhan, itulah maksud Tuhan untuk menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Engkau menuntun kami, memelihara kami. Biarlah Tuhan dipermuliakan di atas kehidupan kami semua. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.